Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-babu al-hadi wal isrun, ya, bab yang ke-21, yaitu tentang bi anna kulla wahidin min fariqai at-ta'til wat tamsil qad jama'a baina at-ta'til wat tamsil. Bab yang menjelaskan bahwa kelompok ta'til atau mu'attil sama mumassil itu sebenarnya mereka telah melakukan dua hal sekaligus, ya. Orang yang melakukan taktil atau disebut al-mu'attilun, ketika dia mentaktil sebenarnya dia juga melakukan tamsil. Begitu pula al-mumassil, orang yang melakukan tamsil dalam waktu yang sama dia sebenarnya sedang melakukan taktil. Jadi dua kelompok ini melakukan dua-duanya sebenarnya, baik kaum al-mu'attalun atau al-mumassilun, ya. Al-mumassilun itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, ya. Baik, silakan dibuka di kitab antum, berarti halaman berapa? 125, ya. Ya, baik, mari kita perhatikan, ya. Qala al-muallif rahimahullah, penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, beliau berkata, semoga Allah merahmati beliau, al-mu'attilu huwa man nafa syai'an min asma'illahi azza wa jalla. Mu'attil itu berarti fa'ilnya, pelaku taktil, perbuatannya attala, fi'ilnya attala, taktil ya masdarnya, perbuatan melakukan taktil, pelakunya disebut al-mu'attilu kalau satu, kalau banyak berarti al-mu'attilun, al-mu'attilun. Jadi al-mu'attil itu adalah orang yang menafikan sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah wa nahwihim dan yang semisal dengan mereka. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, seperti yang kita sudah pernah bahas, ya, pada pertemuan yang lalu, bahwa kaum Jahmiyah itu adalah termasuk golongan orang-orang yang melakukan taktil. Mereka adalah pengikut Al-Jahm bin Sufwan, ya. Al-Jahm bin Sufwan. Sementara kaum Al-Mu'tazilah adalah pengikut dari Wasil bin Atha, murid dari Hasan Al-Basri. Maksudnya Wasil bin Atha itu dulunya murid Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ya, min kibari tabi'in. Punya majelis, salah satu muridnya ada namanya Wasil bin Atha. Ketika dia bertanya kepada gurunya Hasan Al-Basri, dia nggak terima, akhirnya i'tazal. Jadi Mu'tazilah itu diambil dari perbuatan Wasil bin Atha yang memisahkan diri dari majelis gurunya. Katakanlah seperti ini, gitu. Ya
bertanya gitu, bagaimana kalau ada orang beriman dia melakukan dosa besar. Nah, maka dijawab oleh gurunya Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, dia ya, tetap tidak keluar dari iman, akan tetapi dia melakukan dosa besar. Dia insya'a adzaba, jadi kalau Allah berkehendak dia diazab, wa insya'a ghafara. Kalau Allah mau, bisa saja Allah ampuni. Jadi dia tidak menjadi kafir. Nah, si Wasil bin Atha ini tidak menerima jawaban gurunya. Tidak puas lah ceritanya. Ini ya, murid kurang sopan ini ya. Jadi dia i'tazal, memisahkan diri, lalu dia buat majelis. Si Wasil bin Atha ini dibantu oleh temannya namanya Amr bin Ubaid. Nah, dari situlah asal muasal kaum Mu'tazilah. Ya, di mana mereka meyakini ya, jadi nanti kalau ada orang beriman berbuat dosa besar itu enggak bisa masuk surga karena perbuatan dosa besarnya, juga tidak bisa dibakar di neraka karena keimanannya. Nah, maka mereka itu meyakini di akhirat itu ada manzilah baina manzilatain ya. Ada satu tempat antara dua tempat. Jadi antara surga neraka itu ada tempat lain. Nah, orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar nanti tempatnya bukan di surga, juga bukan di neraka, tapi fi manzilatin bainal jannati wan nar. Ada satu tempat, namanya apa ya? Enggak jelas juga namanya ya. Nah, itu pemahaman kaum Mu'tazilah ya. Hukumannya enggak dapat masuk surga hukumannya. Tapi karena ada imannya, enggak bisa juga masuk neraka. Makanya fi manzilatin baina manzilatain. Ini pemikiran sesat ya. Nah, kaum Mu'tazilah. Nah, tokohnya ini si Wasil bin Atha. Nah, ini. Nah, jadi dia menggunakan akal. Memang kaum Mu'tazilah adalah mereka yang sangat mendewakan akal. Ya. Jadi itu. Sementara Al-Asy'ariyah, nah ini Al-Utsaimin menganggap bahwa kaum Asy'ariyah juga termasuk yang menafikan ya, sebagian dari nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah kaum Asy'ariyah itu? Ini juga pernah kita singgung dulu ya waktu kita ngaji kitab Al-Qawaid Al-Muslah ya. Adalah ya, mereka yang mengklaim para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi saya ingin mengatakan ya, sebenarnya mereka itu bukan pengikut. La naqulu atba'a Abil Hasan Al-Asy'ari. Kita nggak boleh mengatakan kaum Asy'ariyah itu mereka para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita nggak boleh bilang begitu. Nah, tapi bukan atba. Ya. Jadi mereka itu tidak bisa kita katakan sebagai atba. Tapi al-muntasibun ya, yang menisbatkan, menyandarkan diri mereka ila Abil Hasan Al-Asy'ari walaisu min atba'ihi fil waqi ya, faktanya bukan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka itu hanya menisbatkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa demikian? Ya, semoga Allah merahmati beliau. Karena ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hidupnya beliau rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Bahkan beliau menulis kitab ya, yang menegaskan bahwa beliau berada di atas madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau mengatakan ya, annahu musbitun li sifatillahi ta'ala wa ankaru 'alal mu'tazilati wal mu'attalah wa hadha ruju' minhu an madhhabihi alladhi kana alaihi. Jadi di akhir hidupnya Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah. Itu ya, di mana dalam kitab tersebut beliau ya, menyatakan
bahwa beliau berada di atas madhab Imam Ahmad. Nah, itulah perjalanan akhir Abul Hasan Al-Asy'ari. Andai kata ada orang mengikuti beliau, harusnya mereka juga ikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari taubat. Ya, akhirnya menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Allah sendiri atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Nah, ini Bapak-bapak dan Saudara sekalian. Cuman memang cukup lama malang melintang, ya, ada di mazhab Mu'tazilah. Di penjelasannya saya ini mengatakan kira-kira sampai 40 tahun. Ya, arba'una sana min umri wa huwa ala madhabil Mu'tazilah. Ya, membelanya, menguatkannya, mengokohkannya, nah, selama 40 tahun. Lalu kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ini berpindah madhab, ya, dari satu madhab ke madhab lain, dari madhab Mu'tazilah ke madhab Al-Wasat. Madhab Mu'tazilah, madhab Al-Wasat, ada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang di perjalanan hidupnya Abul Hasan Al-Asy'ari pernah keluar dari Mu'tazilah, tapi tidak sepenuhnya sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan. Nah, para pengikut yang mengklaim, para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang di Indonesia dikenal sebagai mazhab Al-Asy'ariyah, mereka ini ya mengekor kepada pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari saat beliau berada di atas mazhab Al-Wasat tadi. Bukan Mu'tazilah, bukan pula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Nah, jadi yang diambil adalah al-mazhabul al-mutawassit. Tapi mereka mengatakan hadza mazhabul Asy'ari wa nahnu alaihi, katanya. Inilah mazhab al-Asy'ariyah dan kita berada di atasnya. Tapi kata saya Ibnu Utsaimin, lakinnahum bil waqi'i muntasibuna la muttabi'un. Tapi faktanya mereka ini hanya sekedar menisbatkan diri, tidak mengikuti. Kalau mereka betul-betul mengikuti, niscaya mereka akan berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, ini. Itu ya. Jadi yang ada ini di Indonesia, termasuk kan Indonesia banyak nggak yang mengaku sebagai mazhab Al-Asy'ariyah? Banyak sekali. Mazhab Asy'ari ya secara akidah. Jadi Ahlus Sunnah itu katanya secara akidah mengikuti mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Secara fikih ngikutin 4 mazhab, terutama mazhab Asy-Syafi'i. Itu katanya begitu ya. Secara tasawuf ngikuti Al-Ghazali, As-Sadzili katanya ya. Itulah Ahlus Sunnah. Itu Ahlus Sunnah karangan mereka sendiri ya. Nah, kalau kembali kepada dalil bukan itu ya Ahlus Sunnah. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik. Lalu di sini katakan al-mumassilu huwa man asbatas sifat ya. Man asbatas sifati lillahi mumassilan lahu bi khalqihi. Nah, al-mumassil itu adalah orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala tapi seperti sifat makhluknya. Gitu. Seperti apa, siapa mereka? Kamutaqaddimai ar-rafidhati wa nahwihim. Seperti para pendahulu kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah itu kaum Syiah, Rafidhah dan yang sejenis dengan mereka. Nah, mereka ini adalah ya, golongan al-mumassil, minal mumassilin ya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu. Nah, contoh misalnya kaum Rafidhah itu ya, mereka mengatakan subhanallah wa ta'ala amma yaqulun ya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Jadi annallaha ta'ala ala surati syabin katanya.
Sesungguhnya Allah itu bentuknya seperti bentuk seorang anakmu muda. Itu gambaran mereka. Ya. Wa annahu yanzilu ilal ardi, bahwasanya Allah itu turun ke bumi, wa yaf'alu, melakukan ini. Nah, lalu ya setelah mereka melihat bahwa perkataannya itu tidak masuk akal, akhirnya pasaru ala madhabi ahli ta'til, mereka pun akhirnya berpindah madhabnya menjadi madhab ahlut ta'til. Nah ini, yaitu ya, sementara madhab Mu'tazilah ya, pendahulunya dulu adalah al-mutamassilun itu. Lakin fihi man yumassilullah bi khalqihi li'annahum gulaw fi al-isbat. Akan tetapi di antara mereka ada yang menyerupakan Allah dengan makhluknya karena mereka terlalu gulu ya, berlebihan di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, lillahi yadun, Allah punya tangan, wa nahnu, dan kita juga sama punya tangan. Nah, la naqilu yadan, kita enggak bisa memahami tangan illa ma nusyahid, kecuali apa yang kita saksikan. Berarti kalau Allah punya tangannya, tangannya sama seperti tangan kita. Itu ya, mutaqaddimu al-Mu'tazilah awalnya begitu. Nah, ini ya, jadi itulah dia pemahaman kaum al-mumassilun. Al-mumassilun yang menetapkan sifat bagi Allah sama ya, sama serupa dengan sifat bagi makhluknya. Nah, lalu kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa haqiqatul amri, ya, perkara yang sebenarnya, anna kulla mu'attalin mumassilun wa kulla mumassilin mu'attilun. Ya, perkara yang sebenarnya bahwa setiap ya, orang yang melakukan ta'til atau al-mu'attil sebenarnya dia juga adalah al-mumassil, orang yang menyamakan Allah di satu waktu yang sama. Saat dia mentaktil sebenarnya dia melakukan tamsil. Pun begitu, wa kulla mumassil mu'attil, setiap orang yang melakukan tamsil menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, pasti dia juga melakukan taktil. Jadi si mumassil itu pasti mu'attil. Pun begitu si mu'attil itu pasti mumas. Ini dua-duanya buruk, dua-duanya jelek. Nah, baik itu ya. Ammal mu'attil, adapun orang yang melakukan taktil, fa ta'tiluhu zahir, penolakan dia terhadap asma dan sifat Allah Ta'ala jelas. Dia nggak terima gitu kalau dibilang Allah punya tangan. Dia nggak terima kalau dibilang Allah itu turun. Dia nggak terima kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Nggak terima, maka ditaktil oleh mereka. Artinya bukan begitu. Bersemayam itu bukan bersemayam, tapi menguasai. Tangan itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Gitu. Turun itu bukan turun, bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Jadi mentaktil sifat-sifat yang Allah sendiri terangkan dalam Al-Quran atau yang diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Nah, lalu kok bisa orang yang melakukan taktil kita sebut dia juga mumassil? Piye logikanya? Bagaimana penjelasannya? Gitu ya. Nah, katanya kulla mu'attil mumassil. Kan ini kontra gitu. Kok bisa gitu, gimana? Nah, kaum mu'attil dia juga sesungguhnya melakukan tamsil dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, ya, annahu innama a'tala li'annahu i'taqada anna isbatis sifati
yastaljimu at-tasbih fa akhadha yunfis sifat firaran min dzalika famassala awwalan wa attala saniyan. Nah, ini keterangannya. Jadi kaum mu'attil itu sebenarnya dia melakukan tamsil juga. Ya. Dari sisi mana? Satu ya. Bahwa ketika dia mentaktil, misalnya, oh Allah nggak mungkin bersemayam. Karena Allah bersemayam berarti butuh tempat yang betul menguasai. Kan itu namanya mereka mentaktil sifat bersemayamnya Allah Ta'ala. Mentaktil. Nah, lah kok orang yang mentaktil bisa disebut melakukan tamsil? Itu kan? Nah, maka dikatakan wa ammal mumassil, adapun seorang yang melakukan penyamaan, patamsiluhu zahir, penyamaan sifat Allah itu jelas nyatanya. Wa amma ta'tiluhu, lalu bagaimana seorang mumassil dianggap melakukan ta'til? Dia mumassil kok dianggap ta'til. Mumassil itu kan Allah punya tangan sebagaimana kita punya tangan. Orang yang ngomong gitu namanya apa? Namanya apa? Saya ulangi ya. Allah punya tangan, tangannya sama seperti tangan kita. Itu namanya kaum apa? Tamsil itu perbuatannya, namanya pelakunya disebut mumassil atau mumassilun. Mumassilun jamaknya. Kalau ada orang mengatakan, oh nggak mungkin Allah turun ke langit dunia, nggak mungkin. Yang turun itu bukan Allah, tetapi rahmatnya. Misalnya ada yang mengatakan begitu. Nah, kenapa dia menolak kalau Allah bersemayam di atas arsy coba? Nah, kan dia menolak. Menolak itu disebut ta'til kan? Itu terjadi karena awalnya mereka melakukan tamsil dulu, kan itu ya. Menurut perkiraan mereka, oh Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu kalau gitu sama dong sama makhluk, butuh tempat. Wah, ini harus ditolak gitu. Ini harus ditolak pemahaman ini. Nah, lalu ya kata mereka, ya Allah bukan bersemayam, tapi Allah menguasai. Istaula itu katanya. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ketika dia melakukan taktil, sebenarnya dia melakukan tamsil lebih dulu. Nah, maka taktilnya kaum mumassil itu, ya, ketika dia mentaktil dalil, ya, jadi kaum mu'attil itu, ya, ketika dia menolak suatu nas dalil, di mana dalil tersebut menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala, asbata bihi as-sifah, ya, sesuai dengan ya, apa yang ditunjuki dalam dalil tersebut, ya, bahwasannya fa innan nassa dalun ala isbati sifatin taliku billah. Dalil itu menunjukkan ya ditetapkannya sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. La ala musabahatillahi li khalqih, bukan berdasarkan adanya kemiripan Allah dengan makhluknya. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, nah, jadi kaum mumassil itu sebenarnya juga mereka melakukan taktil, melakukan taktil. Tadi penjelasannya. Ya. Jadi kaum mumassil itu melakukan taktil dilihat dari beberapa sisi. Sisi pertama, ketika dia melakukan tamsil, sebenarnya dia ya dalam waktu yang sama melakukan taktil. Itu. Ya. Jadi
begitulah faktanya, mumasil itu mu'attil. Karena apa tadi? Misal ya, Allah punya tangan misalnya. Mereka mengatakan iya, dan tangan yang Allah punya sama dengan tangan kita. Kan itu. Ini kaum apa nih? Yang ngomong begini kaum apa namanya? Mumasil. Atau dalam istilah lain juga apa? Mumasil ya. Dia sebenarnya melakukan taktil gitu. Nah, bagaimana taktilnya? Dia ya, tidak menerima jika ditetapkan sifat Allah itu ya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Itu. Jadi kalau menurut mereka kaum mumasil itu Allah punya tangan, ya tangannya sama tangan kita. Kan itu. Ketika dia ngomong begitu, ada nggak yang dia taktil sebenarnya? Banyak. Ya. Dia tolak ayat Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Loh kok dia bisa-bisanya mengatakan sama. Berarti ayat laisa kamislihi syai'un dalam surah Asy-Syura ayat 11 itu ditaktil oleh mereka. Ya kan? Ya atau tidak? Iya. Nah, itu la ala musabahatillahi li khalqi. Bukan ya semata-mata karena adanya keserupaan Allah dengan makhluk, bukan itu sebenarnya. Nah, tetapi dia menolak dalil yang menetapkan adanya sifat Allah Ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi paham di sini taktilnya? Taktilnya kaum mumasil itu gimana? Mentaktil nas yang menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Itu yang ditaktil oleh mereka. Tangan kita, karena itu yang kita lihat. Ketika dia ngomong begitu, dia kan mumasil berarti kan? Nah, lalu mana sisi bahwa dia itu melakukan taktil dalam waktu yang sama? Menolak setidak-tidaknya ayat 11 surah Asy-Syura, surah Al-Ikhlas ayat ke-4, surah Maryam ayat 6, 5 itu ditaktil oleh mereka. Ditaktil padahal itu benar minallahi azza wajalla, dari Allah azza wajalla. Itu yang pertama, sisi tamsil dari kaum apa? Mumasil. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu idza massallallaha bi khalqih. Sesungguhnya ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, qad aqtala. Sungguh dia juga sebenarnya telah menolak melakukan taktil kullanassin yadullu ala nafi musabahatihi li khalqih. Dalam waktu yang sama ketika dia melakukan tamsil, sebenarnya ya, dia telah melakukan taktil setiap dalil yang menunjukkan ya tiadanya kesamaan antara Allah dengan makhluk, nggak sama. Nah ayat itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yaitu surah Asy-Syura ayat 11 itulah yang ditaktil oleh mereka ya. Mereka ini maksud siapa? Kaum mumasil. Kaum mumasil. Jadi dia melakukan taktil sebenarnya. Atau menolak tadi. Taktil itu menolak beberapa firman Allah Ta'ala. Yang kita sudah bahas kemarin, yaitu surah Asy-Syura ayat 11 ya kalau nggak keliru. Surah ya, Al-Ikhlas ayat 4 dan surah Maryam ayat 65 itu ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Ya. Dia mentaktil setiap dalil
yang meniadakan keserupaan Allah dengan makhluk. Itu ditaktil oleh mereka. Nah, jadi ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, sebenarnya dia sedang mentaktil ayat-ayat yang bercerita tentang sifat nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, itulah yang ditaktil oleh mereka. Walaupun faktanya mereka melakukan tamsil, tapi mereka tadi mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala yang apa tadi? Menafikan adanya kesamaan atau keserupaan antara Allah dengan makhluk. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya. As-salis annahu idza massalallahu bi khalqihi qad attalahu an kamalil wajibi. Sesungguhnya orang itu kalau dia mengumpamakan Allah dengan makhluknya, ya, saya ulangi. Nah, ini sisi ketiga dari keterangan bahwa kaum mumassil itu sebenarnya juga melakukan kaum mumassil itu sesungguhnya mereka juga melakukan taktil, ya. Itu. Nah, yang ketiga, annahu idza massalallahu bi khalqi. Kaum mumassil ketika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, faqad attalahu an kamalil wajibi, berarti dia telah menolak kesempurnaan, ya, sifat Allah Ta'ala yang wajib. Dia tolak. Nah, misalnya sifat yang ditolak oleh kaum mumassil. Misalnya, orang melakukan tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu ya. Sesungguhnya dia juga telah melakukan taktil dari kesempurnaan wajib, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dikatakan di kalimat terakhir, haitsu sabbaha ar-rabbal kamila min jami'il wujuhi bil makhluk an-naqis, di mana mereka menyerupakan Allah Rabb yang sempurna dari seluruh sisinya. Allah sempurna dari atasnya sempurna, dari bawah, atas, depan, belakang, kanan, kiri, itu semua sifat Allah itu sempurna. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu keterangan bahwa sebenarnya kaum mumassil dalam waktu yang sama dia juga melakukan taktil. Sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Itu kaidahnya. Itu pasti itu. Nah, oke, saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit-sedikit aja ya. Satu bab ya. Ini satu bab kan? Nah, ya silakan Pak Haris. Mumassil ini mestinya juga paham selain ini, misalnya makhluk Allah seperti malaikat. Nah, malaikat itu kan mempunyai sayap. Padahal sayapnya malaikat itu dalam satu bulunya saja kalau dipandang atau untuk perjalanan selama 70 apa kan gitu. Nah, apakah mereka itu kaum mumassil itu tidak menyadari bahwa itu kan makhluk Allah? Makhluk dengan makhluk. Iya, makhluk Allah saja itu seperti itu. Apalagi kok terus mereka itu kok menganggap misalnya tangan Allah seperti tangan manusia. Itu bagaimana kalau seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Haris. Apa mereka nggak sadar? Ya itu nggak sadar makanya. Mereka orang bingung gitu. Ya. Kan gampang sederhana.
Kita sama malaikat aja nggak bisa disamain. Ya boro-boro kita sama malaikat, kita sama ayam aja nggak bisa samain. Kita sama meja aja nggak bisa samain. Kita punya kaki, meja punya kaki. Apakah kaki kita sama dengan kaki meja? Sama atau tidak? Logikanya gampang banget. Gitu. Nggak sama. Loh kok antum nyamain gitu. Nyamain antara sifat Allah Ta'ala dengan sifat kita sebagai makhluk. Yaitu. Maka itu nggak bisa gitu. Nah, kok bisa ya orang melakukan tamsil? Nah, sebenarnya mereka itu ingin menetapkan bahwa ya Allah itu punya sifat zatiyah, misalnya punya tangan. Mereka yang tetapkan. Tidak mau menafikan. Tapi sayang kebablasan gitu. Sehingga berani mengatakan ya tangannya ya yang kita tahu tangannya seperti tangan kita ini gitu. Nah, itu kebablasan di situ kaum mumasil. Nah, sebenarnya mereka sedang melakukan taktil. Taktil tentang apa? Kesempurnaan Allah. Tangan Allah itu tidak sama dengan tangan kita gitu. Di situ sisi tamsil apa? Sisi taktilnya ya, taktil kaum al-mumassilin ya. Kaumul mumassilin. Itu Pak Haris. Ya, mereka enggak, berarti kan mereka enggak sadar itu. Oke, itu. Masih ada yang lain? Jelas? Jelas ya? Misalnya gimana? Sayap malaikat sama seperti sayap burung gitu. Bentuknya bentuknya. Tapi untuk malaikat gitu, bukan untuk Allah gitu ya. Boleh nggak? Maksudnya tamsil itu kan menyamakan apa sayap malaikat dengan sayap burung itu. Mumasil itu kan menyamakan. Nah, kalau yang antum maksud mungkin menyerupakan ya. Bedakan antara tamsil dengan tasbih ya. Kalau tasbih itu menyerupakan, kalau tamsil itu menyamakan, plek sama gitu. Itu tamsil. Kalau serupa itu namanya tasbih. Nah, melakukan tasbih. Tasbih namanya. Nah, lalu pertanyaannya jadi itu. Boleh enggak malaikat itu makhluk gaib ya? Kita enggak tahu kecuali berdasarkan keterangan dalil. Keterangan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Karena kita enggak tahu, karena dia sesuatu yang gaib ya, kita harus kembali pada dalil gitu. Kita harus kembali kepada dalil. Nah, karena dia ini kan termasuk keimanan terhadap perkara yang gaib ya. Malaikat gaib atau syahid? Gaib, nggak kelihatan. Nah, maka karena gaib ya kita harus mengimani malaikat dan segala bentuknya itu berdasarkan dalil gitu. Nah, kalau kita hanya sekedar ngomong bahwa sayap malaikat itu sama loh seperti sayap burung, lalu dia gambar, boleh atau tidak jadinya? Enggak, maksudnya enggak digambar, masuk ke imajinasi itu. Oh, dalam imajinasinya, antum misalnya berimajinasi malaikat punya sayap, oh mungkin sayapnya seperti burung gitu, gitu, kira-kira begitu ya? Bentuk sayapnya seperti burung. Nah, yang antum tanyakan kalau itu atau itu ya, boleh nggak gitu ya? Bukan Allah tapi malah malaikat. Ya tadi ya, kalau yang saya pahami itu kan perkara gaib ya, semua harus kembali kepada dalil. Sebaiknya kalau kita mengimani malaikat, imanilah sesuai dengan yang dijelaskan di dalam dalil. Udah gitu aja. Itu yang lebih aman ya, yang lebih aman. Jadi nggak usah berimajinasi, ya
Jadi harus kembali kepada dalil karena dia perkara gaib kan. Yaitu itu yang aman ya. Nanti kebablasan nanti. Ya, melakukan imajinasi, oh malaikat kira-kira begini. Kan nggak pakai ilmu lagi udah. Tapi pakai kira-kira kan. Itu. Kantor di film-film itu malaikat sayapnya gitu. Nah itu. Kayak Ya. Bahkan pikiran ya kayaknya Tuhan aja difilmkan kan. Ada orang kayak Tuhan itu ya. Ada kan? Wah itu mereka orang ngaco semua kan. Malaikat berianat juga ada. Itu orang kafir kan yang buat seperti itu. Iya. Ada. Nah itu kan hasil imajinasi kan? Ya hasil. Hanya Danas buat counter juga. Gitu. Ya tadi harus kembali kepada dalil. Nanti liar kalau imajinasi. Itu. Ya itu. Mas Lingga ya. Ya. Setiap orang kan punya gambar. Yang penting tidak digambar dan tidak disebutkan orang lain. Tidak disebut gambar. Oke. Ceritakan, tapi ceritakan malaikat itu sayap kan kita harus yakin. Nah ya udah bersayap aja tapi imajinasinya kembali masing-masing saja. Enggak usah ceritakan. Oh gitu. Boleh apa enggak? Ya kan tadi pertanyaan boleh nggak berimajinasi kan gitu. Nggak menggambarkan, nggak menceritakan. Ya. Tadi yang lebih afdol kita kembali saja kepada dalil. Pokoknya malaikat itu punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3. Nah, terus imajinasi kita sesuai nggak dengan referensi kan? Maksudnya aku bayangkan seperti misalnya ada peperangan sayapnya ada 7 dan lain-lain. Ya, tapi kalau Satu sayapnya. Angelnya barat. Sayapnya kan kayak sayap merpati kalau angelnya barat. Seperti burung merpati. Kalau dalam imajinasi antum seperti apa? Kayak anime ya. Kan gitu juga nanti. Nanti orang nanya antum berimajinasi malaikat sayapnya bagaimana kan gitu. Dan malaikat kan sayapnya beda-beda. Yang paling banyak kan malaikat Jibril ada 600 situmiati junah ya. Apa ada yang janahani, ada salah satu ajniha, ada arba'ah ya. Dan Al-Qur'an kan sebutkan beda-beda. Udah gitu aja. O3, O2, O4, O600 kan gitu aja udah. Ya itu. Itu yang lebih aman ya. Jadi kembali saja kepada dalil. Enggak usah. Apa akan menambah keimanan enggak kira-kira kalau kita bayangkan? Kan enggak juga. Ya malah pusing nanti. Ya itu Pak Aryo ya. Jadi antum nanti terlalu bebas juga, terserah aja imajinasi sekalian, terserah masing-masing aja. Udah harus kembali kepada dalil aja gitu. Nah itu. Jadi nggak usah diimajinasikan. Ya. Harus kembali kepada dalil. Gitu. Kalau ada imajinasi liar kan imajinasi dari bisa nggak dari godaan syaitan? Bisa. Kita mengimajinasikan sesuatu kan, menggambarkan sesuatu. Itu karena ada godaan syaitan. Nah itu. Ya itu. Ya la yajrimannakum syaitan ya. Jangan sekali-kali kita diseret-seret syaitan ya. Untuk berimajinasi hal-hal yang sebenarnya di dalam dalil sudah jelas gitu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Naam. Tapi itu ada malaikat yang bentuknya kayak kambing itu yang ngangkat aris Allah itu. Bentuknya kayak kambing bisa apa benar. Gimana dalilnya gimana katanya? Ada penjelasan dalam dalil? Mau film kayak sultan ya. Wallahu a'lam ya. Yang seperti kambing. Saya Allah alam belum tahu dalilnya. Kalau ada dalil maka ya kita pahami sesuai dalil gitu aja. Nah, kalau antum tanya saya benar enggak? Saya jawab wallahu alam ya. Saya belum tahu ada dalil yang menggambarkan bahwa malaikat para pembawa arsy itu yang memikul arsy-nya Allah bentuknya seperti kambing. Nah, saya belum tahu dalilnya. Maka saya jawab wallahu alam. Itu. Tapi andai kata itu ada misalnya,
ada benar dalam kitab dijelaskan, riwayatnya jelas. Lah, kalau ada dalilnya kita percaya. Gitu aja. Tinggal ada dalilnya atau tidak. Nah, jika ada, maka kita harus mengimani. Dalam dalil Rasul menggambarkan, misalnya seperti yang tadi antum sampaikan, maka kita harus terima. Jika dalilnya sahih itu. Ya itu. Kalau antum tanya terus dalilnya sahih atau tidak, ya. Tadi dalil itu sendiri tadi saya belum tahu ya. Ada dalil yang menggambarkan bahwa malaikat para pemikul arsy itu seperti kambing. Ya mungkin saja, karena kita kan belum tahu dalilnya kan. Nah, maka tadi jika memang ada dalil itu kita harus terima. Itu. Ya itu Mas Anin ya. Ya bisa jadi, tapi yang jelas dia nggak setuju dengan jawaban gurunya. Yang jelas itu, apakah dia berinteraksi dengan para filsuf gitu ya, ahlul kalam sebelumnya, atau ya karena imajinasi tadi ya, Nah itu perlu penelusuran ya lebih detail. Hasan Al-Basri itu hidup dari rentang waktu tahun berapa sampai tahun berapa. Wasil bin Atta juga begitu. Waktu itu sudah ada belum interaksi antara Yunani dengan Islam misalnya, pemikiran Yunani dan Islam. Nah, kalau ada ya mungkin terpengaruh pemikiran filsafat. Tapi kalau belum, berarti mungkin tadi hasil imajinasinya sendiri kan. Dia berimajinasi, nggak mungkin lah. Masa orang beriman melakukan dosa besar kok masuk neraka, kan punya iman. Tapi masuk surga ya nggak mungkin juga kan, dia berbuat dosa besar kan gitu. Nah itu, ya itu. Kalau itu harus ditelusuri sejarah zaman di mana si Wasil bin Atta ini hidup ya. Apakah sudah ada interaksi antara dunia Islam dengan alam pikiran Yunani apa belum? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Apanya? Bukan. Jadi tadi manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat itu. Maksudnya antara surga dan neraka ada tempat khusus. Ya itu tadi. Yang jelas itu berdasarkan akal ya. Akalnya Wasil bin Atta. Tapi muridnya ya banyak muridnya. Ya, muridnya banyak. Sampai sekarang ya ada. Salah satu ini mereka itu pemahamannya yang saya tahu ya dari kitab-kitab yang saya baca, mereka itu tidak mau menerima hadis ahad dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akidah itu. Nah itu diantara buah pikiran Mu'tazilah ya, dan itu dibantah oleh para ulama Ahlussunnah. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke, gitu ya Bapak-bapak dan sekalian. Jadi setiap mu'attil adalah dan setiap mumasil adalah mu'attil. Nah, itu. Kullu mumassilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumassilun. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.